penipuan dan sebagainya. Karena broker-broker yang tidak terpercaya. Adapun trading, hukum asalnya adalah mubah. Karena trading itu dalam bahasa Indonesianya adalah perdagangan, trade. Sekarang kan tinggal akhirnya harus tukarkan uang kita, uang kertas kita. Misalnya kalau orang Indonesia ke sana, dia tukarkan dulu menjadi dolar. Lalu dolarnya diubah menjadi chip. Lalu dia main di sana. Dan tahu kan ada potongan di situ, ada fee untuk pemilik kasino. Dan ketika main, alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa, wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena yang terjadi kita merasakan setiap kita menjelang bulan suci Ramadan yang kita tahu sisa 56 hari lagi karena kita sudah masuki tanggal 3 Rajab. Di mana kita tahu jangan sampai apa yang kita alami di tahun-tahun sebelumnya, di Ramadan sebelumnya, Allah sudah berikan kita nikmat, diberikan waktu yang begitu luar biasa di bulan yang mulia. Namun banyak di antara kita hanya menjadi hamba Ramadan. Hamba Ramadan bukan jadi hamba Allah. Apa artinya? Ketika di bulan Ramadan kita takut akan berbuat dosa. Kita berlomba-lomba untuk mengejar pahala, tapi ketika kita sudah keluar dari bulan suci Ramadan, maksiat kembali jalan. Pahala dalam artian amal soleh malah lebih turun. Padahal seharusnya kita ini menjadi hamba Allah, bukan jadi hamba Ramadan. Ini fenomena yang terjadi. Dipikirnya bahwa Allah hanya ada di bulan suci Ramadan. Padahal Allah ada di setiap waktu kita. Di setiap kita melakukan apapun. Di saat kita terjaga maupun tidak terjaga, Allah melihat kita. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takum tarahu fa innahu yarak. Setiap ibadah itu Allah ada melihat kita. Maka selalu kita hadirkan untuk selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun fenomena ini jangan sampai kita sudah masuk di bulan Rajab tapi kita tidak melakukan persiapan. Ini fenomena yang pertama. Lalu fenomena berikutnya adalah ini yang sering terjadi nih. Ketika kita Idul Fitri, kita berkumpul di padang atau di lapangan. Itu ketika khotib sudah berbicara, ya. Itu sampai walaupun mungkin sekitar 30 menit tetap hening jamaah. Jamaah dalam keadaan syahdu, senang karena dalam kondisi menang. Namun coba perhatikan ketika 3 bulan kemudian kita memasuki Idul Adha, kita Lebaran Idul Adha. Lihatlah ada satu fenomena yang mungkin pernah kita alami, kita lihat dan kita dengar. Saat khotib sekitar misalnya agak molor 25 menit sampai 30 menit, hampir sama waktu dan durasi khutbahnya di Idul Fitri. Namun ada jamaah yang langsung berteriak, amin, amin. Kesabaran menghilang. Seolah-olah kita ini hanya ada ketenangan hidup kita pada saat Ramadan. Dan betul-betul terasa lepasnya manfaat Ramadan itu ketika 3 bulan kemudian. Itulah kenapa bulan Rajab ini adalah salah satu bulan yang dimana para ulama sudah sepakat ini salah satu bulan yang haram. Di mana kita harus betul-betul mempersiapkan diri. 2 bulan sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Jadi persiapan kita itu 1 bulan untuk 3 bulan. Jadi kalau 3 bulan ditambah 9 bulan maka totalnya sama dengan 12 bulan. Kebanyakan kita ini hanya mengandalkan bulan suci Ramadan, mengumpulkan semangat supaya kita menghadapi 11 bulan berikutnya. Padahal inilah waktu yang tepat untuk kita mulai mempersiapkan diri di bulan Rajab ini. Walaupun ada doa, walaupun ini adalah hadis dhaif yang dimana banyak orang yang berdoa, Allahumma barik
lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadana. Ini kita berdoa, ya Rabb, ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah aku dengan bulan suci Ramadan. Hadits ini ya sebenarnya dhaif, ya, banyak para perawi mengatakan bahwa ini hadisnya lemah. Nah, apa artinya teman-teman semua, para jamaah sekalian? Kita mesti mempersiapkan sebenarnya. Kita harus mempersiapkan 3 hal minimal. Apa saja itu persiapan-persiapannya? Agar kita ini ketika kita melesat ibarat panah. Kalau kita hanya mulai dari titik nol, start dari titik nol, kita hanya sampai mungkin ya sekitar 3 bulan. Sebagaimana tadi fenomena yang terjadi, kita semangat di bulan Ramadan, tapi pas masuk Idul Adha, loyo lagi kembali semangat ibadah kita. Tapi kalau kita tarik lebih mundur ke belakang persiapan kita, ibarat busur ya, anak panah yang kita tarik, tahukah kita ketika kita tarik semakin jauh ke belakang, maka kita akan melesat lebih jauh. Ini perumpamaannya. Makanya kenapa jauh-jauh hari ini kita harus melakukan persiapan-persiapan. Apa saja persiapan itu? Yang pertama adalah niat ikhlas lillahi ta'ala. Bukan niat kita karena pengen hanya pahala di bulan Ramadan, tapi kita niatnya lillahi ta'ala. Itulah kenapa persiapannya jauh sebelum Ramadan itu masuk. Lebih tepatnya di bulan Rajab ini. Disinilah kita betul-betul melatih niat kita, melatih keikhlasan kita. Karena niat ini sangat amat penting. Kalau niat kita lillahi ta'ala, maka akan kembali kepada Allah. Tapi kalau niat kita selain itu karena dunia, maka kita akan dapatkan sebagaimana apa yang kita niatkan. Niat itu nilainya memang cuma 1. Kalau kita niat ikhlas lillahi ta'ala, niat ini dinilai 1. Lalu kita iringi dengan sedekah amal soleh, maka bertambah 0 di belakangnya menjadi 10. Kalau kita ternyata orang yang rajin kerja keras, rajin berusaha, ternyata kita berhasil di usaha kita, maka bertambah lagi nilai diri kita, tambah 0 di belakangnya, sudah menjadi 100. Lalu ternyata kita memiliki kelebihan-kelebihan lainnya, punya karya dan sebagainya, maka bertambah lagi nilai diri kita menjadi 1000. Kita dikenal sebagai pengusaha, kita dikenal sebagai orang yang sukses dalam karir. Mungkin nilainya 100, tapi yakin dan percaya, ketika niat kita bukan lillah, maka pasti kita akan lelah. Maka nilai 1-nya ini hilang, 0, 0, 2 0-nya ini sama dengan 0 besar. Orang Makassar bilang, sare bayau. Masyiral muslimin, inilah persiapan yang pertama. Lalu persiapan yang kedua adalah latihan. Latihan. Mumpung kita masuk di bulan Rajab ini, masih ada waktu untuk mereka-mereka yang biasa kena penyakit ma. Jadi perlu memang kita biasakan. Jangan sampai ketika masuk di bulan suci Ramadan, barulah kita langsung akhirnya tembak 30 hari dan ternyata ada riwayat penyakit ma. Nah, ini sangat bagus sekali untuk melatih diri kita. Ya, mulai dengan puasa-puasa atau som-som sunnah. Senin, Kamis kita latih. Supaya apa? Tidak kaget tubuh kita pada saat masuk di bulan suci Ramadan. Ini persiapan-persiapannya. Persiapan berikutnya kita latih diri kita melakukan amal-amal soleh. Ya, bersedekah. Supaya apa? Ketika masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa di 2 bulan ini, di Rajab sama Sya'ban. Sehingga ketika masuk bulan suci Ramadan, kita semakin terbiasa. Dan akhirnya apa? Persiapan kita ini matang, sehingga 9 bulan berikutnya hingga menuju Rajab di tahun depan, kita semakin terbiasa, terbentuklah habits, kebiasaan pada diri kita. Maka latihan-latihan ini penting. Dan juga harus kita ketahui bahwa Rajab ini salah satu masuk di bulan yang haram, ya, di mana kita harus mensucikan diri. Betul-betul kita harus jaga dari perbuatan-perbuatan amal salah. Jangan sampai kita ini di saat melakukan amal soleh, lebih banyak amal salahnya. Kan hanya ada 2 amal. Kalau bukan amal soleh, amal salah. Dan yang paling utama adalah kita harus sadar tentang kehalalan. Ada sebuah gerakan namanya GSH, Gerakan Sadar Halal. GSH ini menekankan pada 3 hal. Pada makanan, pada apa yang dipakai. Kalau ibu-ibu itu pakai kosmetik, karena banyak sekali sekarang kosmetik-kosmetik yang bahannya itu dari hal-hal yang haram. Ini harus kita jaga nih, ya, supaya pasti betul tubuh kita ini, diri kita ini mendapatkan kebaikan sempurna pahalanya.
Lalu yang ketiga selain itu obat-obatan. Ini harus kita perhatikan juga nih apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena sekarang ini misalnya mohon maaf ada gelatin pada kapsul obat, itu ternyata adalah kandungan babi ya, termasuk kuas pada makanan yang biasa kita pakai itu juga ada. Ini penelitian-penelitian ini sudah ada. Ini bukan lagi hal-hal yang konspirasi, ini memang nyata di lapangan. Nah, ini kita harus GSH, kita harus punya gerakan sadar pada kehalalan. Mungkin kita tidak bisa mengubah produsen-produsen, ya, para pengusaha-pengusaha yang mencetak atau memproduksi barang-barang tersebut. Tapi kita bisa menyadarkan kaum muslimin dan muslimah, apalagi para emak-emak, untuk sadar tentang pentingnya memperhatikan komposisi, ingredients, kandungan dari apa-apa yang akan masuk ke dalam tubuhnya dan apa yang dia gunakan pada luar tubuhnya. Ini penting sekali. Termasuk pada kegiatan mencari nafkah. Selain tadi, ya, sesuatu yang halal dari makanan, kosmetik, dan juga yang ketiga adalah obat-obatan, lalu juga penafkahan. Mohon maaf, hari ini ada satu kasus yang sedang merebak. Ini akan saya sedikit kupas, mudah-mudahan kita dapat ibrohnya. Tentang trading, tentang investasi di sektor non-real. Nah, ini sampai-sampai Mendagri, Kementerian Perdagangan, mohon maaf, itu sampai turun. Ternyata sudah banyak sekali kedok, penipuan dan sebagainya. Karena broker-broker yang tidak terpercaya. Adapun trading, hukum asalnya adalah mubah. Karena trading itu dalam bahasa Indonesianya adalah perdagangan, trade. Sekarang kan tinggal akhirnya berubah dari offline menjadi online. Dulunya valuta asing itu transaksi secara langsung, kita ke misalnya pergi melakukan penukaran uang, itu bagian daripada valuta asing, falas. Namun sekarang sudah mulai nih di online ya, sudah mulai terjadi yang namanya investasi di dunia forex. Kita perhatikan, mari kita perhatikan. Di Fatwa Ulama Dewan Syariah Nasional MUI nomor 28 DSN garis lurus MUI garing angka Romawi 3 garing 2002, fatwa tentang jual beli mata asing, jual beli mata uang secara umum. Di sini ternyata trading ini hukumnya mubah. Tapi ternyata dari 4 kategori trading, 3-nya haram, 1-nya boleh. Dan yang terjadi di lapangan saat ini yang kita lihat, itu yang 3 yang haram itu yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh banyak orang. Dan ini menimpa, mohon maaf, saudara-saudara kita yang baru saja hijrah. Ini fenomena yang miris sekali. Karena mereka ini akhirnya tidak mau bekerja keras bisnis secara umum, tapi lebih mau trading di depan laptop atau di depan handphone. Sebenarnya tidak ada masalah ketika di depan handphone kita menggunakan handphone kita untuk sesuatu yang baik, misalnya bisnis online, terjadi jual beli, tapi ini trading. Tahukah Anda bahwa sebenarnya ini analoginya. Yang tidak pernah kalah, karena trading itu ada win and lose, sell and buy, dan lebih banyak terjadi lose, lebih banyak terjadi kekalahan. Win and lose ini bukan hal yang diinginkan di dalam Islam, karena dalam perdagangan itu adalah win-win. Kita menukarkan jasa kita, menukarkan barang kita, suatu manfaat untuk orang lain yang membarterkan uangnya kepada kita. Ini namanya win-win, tapi ini terjadi win and lose, kalah dan menang. Dan tahukah Anda siapa yang tidak pernah kalah? Dan siapa yang selalu menang? Bandarnya. Ini yang kita tidak pikirkan nih. Coba deh, ambil 10 laptop atau 10 handphone. Pakai jarak, misalnya IP address-nya berbeda-beda. IP address-nya ada yang di Makassar, ada yang di Goa, ada yang di Maros, ada yang di Pangkep, ada yang di Baru. 10 kota, 10 kabupaten. Lalu koordinasi lewat apa? Lewat video call, cek. Lalu lihat pergerakannya itu. Tahu-tahu apa yang terjadi? Ternyata di sana beda pergerakannya, di sini beda. Siapa yang setel? Kok bisa beda? Di saat yang sama di situ ada yang akhirnya win, di sini lose. Dan ternyata lebih banyak yang lose. 1 banding 10.000. Dan biasanya yang dimenangkan adalah pemilik akun yang menjadi promotor, pemilik dari usaha broking ini. Usaha broker ini memenangkan misalnya para afiliator yang akhirnya mempromosikannya, mengajak orang banyak, dan ternyata banyak orang yang ikuti, ada orang-orang yang belum paham ilmunya. Sehingga apa yang terjadi? Terjadilah kerusakan, terjadilah kerugian lebih banyak. Dan dihitung-hitung ternyata sudah ada 167 triliun terjadi kerugian orang-orang yang masuk di investasi yang non-real. Na'udzubillah, na'udzubillah. Itulah kenapa kita harus paham. Kita harus paham betul nih, bandar itu tidak pernah kalah. Contoh, di kasino, di Amerika, kita harus tukarkan uang
uang kertas kita, misalnya kalau orang Indonesia ke sana, dia tukarkan dulu menjadi dolar. Lalu dolarnya diubah menjadi chip, lalu dia main di sana. Dan tahu kan ada potongan di situ, ada fee untuk pemilik kasino. Dan ketika main, bandarnya apakah pernah kalah? Tidak pernah. Yang kalah di sana, yang stres di sana, ya yang main. Sedangkan bandarnya tidak pernah kalah dan selalu menang dan selalu bahagia. Nah, kita ini dipermainkan. Padahal jelas-jelas dalam Al-Quran, innal khamru wal maisir, sesungguhnya pada khamar dan maisir, pada judi, itu terdapat apa? Dosa besar. Innal khamru wal maisir kul fihima ithmun kabir. Terdapat dosa besar. Walaupun misalnya ada manfaat di sana, tapi ternyata manfaatnya itu kecil, sedangkan mudaratnya jauh lebih banyak. Kalau kita berdagang secara umum, itu terjadi hukum Pareto, sunnatullah. Contoh, kita berbisnis secara umum nih, jasa dan barang kita jual beli. Saya sebagai pengusaha, saya tahu betul bahwa hukum Pareto, hukum alam ini selalu terjadi di sekitar kita. Dari misalnya kita 100 orang, paling 10 orang yang sukses. Misal di kelas kita, di kampus, teman-teman kita tidak semua berhasil. Pasti ada yang akhirnya masih mencari pekerjaan, masih mencari usaha yang tepat, masih berjuang. Tapi cuma 10% saja, misalnya ada 100 dalam satu jurusan, 100 orang, satu angkatan itu, ternyata 10 orang saja yang terlihat baik rezekinya, berhasil karirnya. Itu hukum alam, sudah pasti itu. Tapi kalau trading, mohon maaf, forex, mohon maaf, itu 1:10.000. Itu hukum Pareto atau hukum apa? Itu jauh lebih kecil daripada sunnatullah. Kita ini dibodoh-bodohi oleh yang namanya bandar. Ini yang harus kita telaah. Jangan sampai kita terlibat di sana, naudzubillah. Mending kita hindari hal-hal yang syubhat. Apalagi kita tahu di akhir zaman Rasulullah sudah menyampaikan jauh hari, 1400 tahun yang lalu, 14 abad lamanya, Rasulullah sudah menyampaikan bahwa akan tiba suatu masa, akan ada suatu masa di mana manusia, kaum muslimin tidak memperhatikan lagi halal haramnya sesuatu. Padahal apa yang masuk ke dalam tubuh ini, ketika masuk sesuatu yang haram, maka 40 hari 40 malam sholat kita tidak diterima, naudzubillah. Gimana caranya kita berdoa, ya Rob, ya Rob. Ada seorang lelaki yang lewat, berpakaian lusuh, dia sudah melakukan perjalanan jauh, dia meminta kepada Allah, ya Rob, ya Rob. Apa kata Rasulullah? Bagaimana caranya doanya dikabulkan, sedangkan pakainya dari hal yang haram, makan yang dia makan dari hal yang haram. Bagaimana caranya doanya dikabulkan? Kita sudah melakukan perbuatan dosa, lalu meminta supaya berhasil. Bagaimana caranya? Logikanya jelas di sini. Itulah kenapa kita berbisnis sesuatu yang jelas apa yang telah direkomendasikan oleh Allah dan Rasulnya, yang telah disepakati oleh para ulama. Kita harus perhatikan nih apa ijma para ulama. Karena sekarang memang kontemporer, terjadi hal-hal yang baru. Bisnis online dulu nggak ada. Makanya kenapa kita harus perhatikan ijtihad para ulama. Supaya apa? Kita tidak tersungkur dan tidak masuk ke dalam apa? Jurang ataupun masuk ke dalam lubang yang Allah tidak inginkan terjadi pada kita. Ini adalah persiapan yang kedua. Supaya apa? Ketika masuk bulan Ramadan, uang yang kita gunakan untuk beli sesuatu, itu adalah hal-hal yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berhati-hati. Berhati-hati. Bulan Ramadan memang dilipat gandakan pahala kita sampai 10 kali. Tapi ingatlah, selain amal soleh, amal salah juga dilipat gandakan 10 kali. Yang paling bahaya ketika amal jariahnya bukan pahala, tapi amal jariahnya adalah dosa. Karena amal itu ada dua, salah atau soleh. Ketika kita misalnya mengajak orang, saya melihat ada kejadian, adik ipar saya itu ternyata sering main game online. Saya sampaikan bahwa ini orang-orang yang main game online ini biasa sampai begadang, sampai masuk subuh, baru dia akhirnya, ya begitulah, sudah kebiasaan jadinya, membuang-buang waktu, hal-hal yang makruh jadinya. Tapi ketika dia menceritakan bahwa kalau main Higgs domino, bagaimana itu? Wah, itu sudah MUI haramkan itu. Serius, ternyata ketidaktahuan dari sosok adik ipar saya ini yang membuat dia akhirnya tinggalkan itu. Kebanyakan kita ini melakukan sesuatu karena ikut-ikutan. Kebetulan karena teman lagi main game asik, Higgs domino, akhirnya ikut-ikutan. Jangan sampai kita mengasikkan diri kita masuk di bulan suci Ramadan dengan permainan-permainan ini. Sampai-sampai kita akhirnya menjudi, naudzubillah. Gimana caranya? 10 kali lipat dosanya. Apalagi kalau dosa ini kita tanggung gara-gara kita ajak teman kita juga, ayo main. Mabar jadinya. Mabar semua. Naudzubillah. Ini menjadi dosa jariah. Apalagi kalau temannya ini mengajak temannya yang lain.
Temannya ini mengajak lagi temannya yang lain pada dosa. Naudzubillah, tsumma naudzubillah min dzalik. Coba bayangkan kalau kita ajak mereka pada tilawatil Quran. Kita ajak mereka untuk memperbanyak apa? Salat sunnah. Kita ajak mereka untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu, ikut kajian, ikut pengajian. Maka amal jariah yang kita dapatkan, kita tidak pernah tahu di kesempatan mana, di kajiannya mana saudara kita ini mengamalkan sebuah amal soleh, dan ternyata itu sebabnya karena kita yang ajaknya. Ini penting, kita harus persiapkan. Ini persiapan yang kedua, masyiral muslimin. Lalu yang terakhir adalah persiapan pembentukan karakter. Karena ujung dari pembentukan habits adalah karakter. Ada sebuah perkataan mengatakan bahwa watch your thought for they become your words, watch your words for they become your actions, watch your actions for they become your habits, and watch your habits for they become your character, and watch your character for they become your destiny. In other words, what you think you become. Artinya kurang lebih, perhatikan apa yang Anda pikirkan karena itu menjadi ucapan. Perhatikan apa yang Anda ucapkan karena itu yang akan menjadi sebuah tindakan. Dan perhatikan apa yang Anda lakukan sebuah tindakan karena itu yang akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan perhatikan yang menjadi kebiasaan karena itu yang akan menjadi karakter. Dan perhatikan apa yang menjadi karakter Anda karena itulah yang menjadi takdir Anda. Itulah yang menjadi nasib Anda. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga kaum tersebut yang mengubahnya sendiri. Dimulai dari pikiran yang baik, kita berprasangka baik, kita belajar ilmu-ilmu yang baik yang masuk ke dalam pikiran sehingga menjadi baik, ucapan menjadi baik, tindakan menjadi baik, kebiasaan menjadi baik, lalu karakter menjadi baik sehingga nasib dan takdir kita menjadi baik. Barakallahu lakum fil Qur'anil karim. Wa nafa'ni wa iyyakum fihi ayati wa dzikran hakim. Wa taqabbal minna wa minkum tilawatan. Innahu wal ghafurur rahim.